Pemerintah kembali mengubah peraturan karantina pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di tengah melonjaknya kasus COVID varian Omikron. Aturan karantina PPLN yang semula 7 hari kini dipersingkat menjadi 5 hari. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, waktu karantina dikurangi menjadi 5 hari dengan catatan pelaku perjalanan telah menerima vaksin secara lengkap. Hal ini dikarenakan sebagian besar kasus COVID yang terjadi pada PPLN merupakan varian Omikron. Selain itu, karakteristik varian Omikron yang berbeda dengan Delta juga membutuhkan penyesuaian sesuai dengan fakta lapangan. Untuk itu pemerintah mengubah aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari. Dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib vaksin lengkap. Bagi WNI yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina 7 hari. Kebijakan ini diberlakukan mengingat sebagian besar varian PPLN adalah Omikron dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar 3 hari. Sementara itu, kasus harian di Indonesia khususnya di DKI Jakarta terus meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, kasus positif harian yang disumbangkan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN sebanyak 312 kasus. Sementara non-pelaku perjalanan luar negeri atau non-PPLN penyumbang hingga 4.956. Kasus Omikron di Indonesia yang disumbangkan PPLN mencapai 1.581 dan non-PPLN sebanyak 1.311 kasus. Sementara total keseluruhan kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga kini berada di angka 4.353.370 kasus. Ya, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah justru kembali mengubah durasi karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri setibanya di Indonesia. Durasi karantina semulanya 14 hari pemirsa, kemudian menjadi 10 hari, 7 hari, dan kini hanya 5 hari. Apakah aturan ini sudah tepat? Kita akan membahas hal tersebut bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dan ada juga Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Dedi Supratman. Saya sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita. Selamat siang Bu Nadia, Pak Dedi, apa kabar? Selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak Kabar Dedi. baik ya, Bu Nadia, Pak Dedi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bukan hanya Bu Nadia dan Pak Dedi, tapi juga semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat pastinya ya. Oke, Bu Nadia, ini saya ke Bu Nadia dulu kali ya. Ini berbicara soal karantina Bu, sekarang 5 hari. PPLN dari yang tadi 14 hari, kemudian 10 hari, 7 hari, 5 hari. Di sisi lain kasus kita lagi meningkat nih Bu. Ini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat soal ini? Paling tidak memberikan afirmasi lah. Ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Luhut, tapi paling tidak memberikan atau meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah kebijakan yang tepat dilakukan untuk saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya bahwa adanya ya varian baru yang kemudian beredar secara luas di berbagai negara, yaitu varian Omikron, itu suatu hal yang tidak bisa kita elakkan. Yang perlu kita lakukan di awal-awal adalah bagaimana mencegah semaksimum mungkin, dan kalaupun dalam pencegahan tersebut virus tersebut masih bisa masuk dan menyebar, adalah bagaimana memperlambat virus tersebut menyebar secara luas di dalam masyarakat. Artinya bagaimana dari transmisi pelaku perjalanan luar negeri kita perlambat, kita tahan untuk bisa menjadi transmisi lokal. Tapi kemudian kita tahu di banyak negara ternyata transmisi lokal ini suatu hal yang juga tidak bisa kita hindari karena secara alamiah virus tersebut memang melakukan mutasi. Nah, kita sebenarnya sudah cukup baik ya, artinya sejak kasus pertama kita deteksi di tanggal 15 Desember sampai saat ini kita sudah melihat banyak sekali yang kita bisa deteksi dari varian Omikron, khususnya dari pelaku perjalanan luar negeri. Dan pada waktu itu kita melihat proporsi masih sangat besar antara pelaku perjalanan luar negeri dengan transmisi lokal. Bahkan di awal-awal sampai dengan akhir Desember sampai dengan awal Januari, itu proporsi daripada varian Omikron itu masih sangat tinggi, 90% sampai dengan bahkan kita bisa melihat sampai dengan 100% di awal-awal. Tapi kalau kita melihat 1 minggu terakhir ini,
mutasi daripada varian Omikron yang kita dapatkan dari hasil kasus yang positif, ini mulai terjadi perubahan. Jadi awalnya mulai positif Omikron itu, kalau kita bandingkan dengan transmisi lokal, terjadi penurunan. Kalau PPLN itu awalnya 90%, kemudian 80%, 40%, 30%. Saat ini justru kita melihat varian Omikron yang merupakan transmisi lokal itu sudah kurang lebih hampir 55-45% dari yang kita dapatkan secara total. Nah, artinya ada tren peningkatan ya. Kalau kita lihat ada tren peningkatan dari kasus Omikron dari transmisi lokal ini. Sehingga kemudian kita melihat bahwa sebenarnya kita tahu mengapa kita melakukan perpanjangan atau pengetatan adalah menahan. Tetapi karena kemudian transmisi sudah terjadi dan kita melihat pola dari Omikron itu hanya 3-4 hari, maka tidak efisien untuk melakukan karantina selama 7 hari. Karena memang 3 hari, 5 hari, 7 hari itu kurang lebih pilihan yang sama ya. Kita lihat banyak negara melakukan hal tersebut. Dan kemudian dengan 5 hari sebenarnya kita sudah cukup, tapi dengan beberapa kriteria tadi bahwa orang yang sudah divaksin ya. Jadi dan kita kemarin juga sempat melifted ya, artinya kita tidak lagi menerapkan pembatasan atau pelarangan bagi negara-negara yang tadinya sudah sempat kita larang sebanyak 14 negara. Jadi memang pengetatan ini tetap kita lakukan, tapi beberapa kebijakan sudah mulai kita kurangi karena kita melihat bahwa saat ini transmisi yang mulai terjadi adalah mulai di transmisi lokal, tidak hanya dari pelaku perjalanan luar negeri. Tapi tetap bahwa pelaku perjalanan luar negeri harus tetap kita batasi dan kita deteksi. PPLN-nya kan 5 hari, Bu Nadia. Artinya kan ini salah satu alasan kenapa kemudian ini diubah menjadi 5 hari adalah karena transmisi itu varian Omikron tadi. Tapi kan kita juga masih tahu ya ada beberapa varian begitu untuk COVID-19 ini. Artinya sebetulnya bagaimana pertimbangannya atau perhitungannya paling tidak di saat mengambil keputusan ini mempertimbangkan varian Omikron tapi juga tidak menyepelekan varian-varian yang lain, Bu? Iya, kalau sampai saat ini kan WHO tentunya mengatakan ada 5 ya varian yang menjadi varian of concern. Potensi terjadinya munculnya varian baru ya itu bisa saja terjadi. Tetapi artinya fokus kita yang terakhir itu adalah varian Omikron. Bagaimana kemudian varian Omikron itu tidak masuk secara besar-besaran ya, artinya karena dia kan transmisi dari pelaku yang dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri. Bayangkan kalau kemudian kita tidak melakukan pengetatan di awal sehingga kemampuan kita untuk segera membatasi penularan itu tidak terjadi. Nah, tetapi kemudian secara alamiah kan memang dia pasti akan masuk ya menjadi transmisi lokal gitu. Nah, tentunya pengetatan di pintu masuk tadi itu sudah bisa kita kurangi kalau melihat pola-pola yang terjadi ataupun perkembangan dari varian Omikron ini. Makanya kemudian tadi kita masih bisa membatasi varian-varian lain untuk masuk termasuk varian Omikron, tapi di sisi lain kita juga harus fokus bagaimana mengatasi pembatasan yang terjadi sebagai transmisi lokal dari varian Omikron ini. Oke, saya ke Pak Dedi sebagai ahli kesehatan masyarakat nih Pak Dedi. Kalau melihat kebijakan ini tadinya 14 hari, kemudian 10 hari, 7 hari, 5 hari, ini kan bisa dikatakan sangat cepat berubah begitu Pak. Ini sangat dinamis begitu. Kalau dari IAKMI sendiri melihat ini seperti apa? Sudah idealkah kebijakan ini? Ya Mbak Patricia, pertama kami dari IAKMI mengapresiasi ya atas kerja keras pemerintah. Terbukti dalam beberapa bulan kemarin pandemi COVID-19 di Indonesia cukup terkendali. Kita sangat senang dengan itu. Namun memang dalam beberapa hal tertentu kita memang harus hati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan. Tentu terkait dengan serangan Omikron yang saat ini memang luar biasa dan tinggi-tingginya, ini harus penuh kehati-hatian dalam mengambil kebijakan. Pada prinsipnya sah-sah saja saat pemerintah mengambil kebijakan ini karena berbagai pertimbangan tentunya. Saya yakin itu ada banyak aspek yang harus dilihat, tidak hanya aspek kesehatan, baik itu aspek ekonomi maupun beberapa pakar mengatakan memang masa inkubasinya disingkat dan sebagainya. Namun memang kami dari Ikatan Masyarakat juga menilai bahwasanya
saat ini mungkin momentumnya saja yang kami katakan kurang tepat seperti itu. Dari sisi kebijakannya kami menghormati pemerintah, pasti ada banyak aspek yang dipertimbangkan. Namun momentumnya saat ini kita lihat dalam beberapa hari dan beberapa minggu terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti itu. Apalagi negara-negara di luar sana, itu kan bahkan Amerika itu luar biasa peningkatan kasusnya seperti itu. Sehingga sekalipun Omikron ini banyak pakar yang mengatakan dampaknya mungkin tidak begitu parah tingkat fatalitas, tapi tetap harus menjadi hal yang kita perhatikan. Jangan sampai terjadi gelombang 3 yang sangat tinggi itu kan, dan kita tahu negara-negara lain itu harus menjadi acuan juga buat kita, misalnya Amerika saat ini, karena memang serangan Omikron ini luar biasa tingkat penularannya, sehingga akhirnya kemudian angka kesakitan, angka kematian juga tinggi seperti itu. Sehingga kita berharap kebijakan ini harus penuh dengan kehati-hatian dan tidak cepat berubah, ya kan? Karena memang sekali lagi yang perlu dipertimbangkan, tadi Bu Nadia juga menyampaikan, kan ada banyak varian yang kemudian harus kita perhatikan, tidak hanya Omikron saja seperti itu. Sehingga kami berharap kalau kami dari sisi kami tetap menghendaki pemendekan waktu masa karantina tidak dilakukan dalam waktu yang saat ini kasus sedang meningkat seperti itu. Jadi soal momentumnya saja mungkin kami melihatnya yang saat ini kurang tepat dilakukan saat ini. Barangkali itu Mbak Patricia. Pak Didi, kalau berbicara soal momentum, artinya memang bisa dikatakan ini bukanlah momen yang tepat untuk mempersingkat karantina menjadi 5 hari? Ya, kalau dari sisi kami menghendaki sebenarnya lebih lama lagi, karena kita tahu masih banyak varian lain, tidak hanya Omikron saja yang kita antisipasi. Ada varian Delta dan lainnya yang tetap harus diantisipasi, yang itu masa inkubasinya tetap harus kita perhatikan, normalnya kan 2-14 hari seperti itu. Yaitu ini kembali ke pemerintah, itu kan saya percaya Bu Nadia dan jalan pemerintah lainnya itu ada banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan seperti itu. Bahkan kalau kita menghendaki kan aspek lain saja, misal PTM juga tidak 100% dan sebagainya, tapi kan itu juga harus menjadi perhatian pemerintah. Namun dari sisi kami menghendaki memang untuk saat ini sebaiknya kita memperkuat upaya pencegahan, ya salah satunya adalah dengan masa karantina itu tidak dikurangi untuk saat ini. Kita sampai mampu mengendalikan pandemi, baru kemudian kebijakan itu bisa dipertimbangkan untuk dipersingkat masa karantinanya. Mungkin pertimbangan antara menyeimbangkan kesehatan dan juga ekonomi ya, Pak Didi ya? Ya, betul. Oke, baik. Pak Didi, Bu Nadia, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di Landstalk, kami akan segera kembali usai jeda. Karantina cukup 5 hari. Kita lanjutkan dialog. Pemirsa, kita masih terhubung dengan Bu Nadia, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dan juga Pak Didi, Ketua terpilih IAKMI. Baik, saya ke Bu Nadia dulu deh di segmen kedua ini, Bu. Kalau menanggapi kata Pak Dedi tadi, sebetulnya ini momentumnya yang bisa dikatakan kurang tepat begitu, Bu. Sebenarnya kebijakannya sudah baik sebetulnya, tapi momentumnya kalau melihat kasusnya yang lagi naik-naiknya. Tapi oke lah, itu kebijakan sudah ditentukan, begitu itu yang harus dijalankan. Nah, kalau untuk PPLN 5 hari, bagaimana dengan mereka yang masuk dalam kategori transmisi lokal nih, Bu Nadia? Seperti apa pengaturan karantinanya? Iya, jadi mungkin saya menambahkan sedikit ya. Jadi memang pada waktu awal-awal varian Omikron itu dinyatakan sebagai varian of concern, kan kita masih banyak belum mengetahui ya bagaimana polanya, bagaimana kemudian keparahannya, tingkat penularannya ya. Jadi karena masih baru sekali. Kedua adalah sebenarnya kan kita tahu bahwa varian Omikron yang dideteksi pada tanggal 24 November dan dilaporkan ke WHO, kemudian dinyatakan sebagai varian oleh WHO tanggal 26, itu sebenarnya berasal dari spesimen yang diambil di awal November. Nah, jadi pada waktu kita menemukan kasus pertama 15 Desember varian Omikron, itu kita men-tracingnya 14 sampai dengan 14 hari ke belakang ya, karena pada waktu itu kan kita juga belum ada kebijakan untuk fokus pada varian Omikron ini, karena memang pada waktu itu Omikron itu baru sekali ya dinyatakan oleh WHO sebagai varian of concern. Nah, makanya dengan kondisi tersebut kita mengambil kebijakan awalnya 10 hari karena untuk tadi sih sebenarnya menangkap memperketat ya lebih banyak kasus-kasus tadi supaya orang yang mungkin
belum ataupun tadinya sama sekali tidak diduga Omikron, bisa saja kan karena masa inkubasinya, karena waktu itu kita perkirakan antara sama ya 1 sampai 14 hari, sehingga kita harus melihat kemudian sensitivitas PCR itu menjadi juga masih tanda tanya pada waktu itu. Makanya kita mulai 10 hari. Tapi makin ke sini kan kita melihat banyak negara juga sudah menurunkan sampai dengan 7 hari karena memang kita makin tahu pola dan transmisi dari Omikron ini. Nah, sampai kemudian saat ini kalau kita melihat tadi pola transmisi sudah ke lokal dan dengan 5 hari sudah cukup karena diperkirakan masa inkubasi Omikron ini adalah 3 sampai 5 hari. Jadi kalau dia sudah 3 hari bawa periksa hasil positif ya dia akan dilakukan sudah akan terdeteksi ya dengan periode masa inkubasi dari Omikron yang 3-5 hari plus 5 hari, berarti kan 8 hari ya, artinya mereka itu dalam pemantauan karena akan ada entry test pada saat datang dan akan exit test pada hari kelima. Jadi sudah cukup menurut kita untuk melakukan menurunkan lama daripada karantina ini. Tapi kan kita tahu kalau yang belum vaksin untuk pelaku perjalanan luar negeri yang WNI harus tetap 7 hari. Nah, kalau untuk transmisi lokal, kita tahu bahwa transmisi lokal ini tidak berbeda ya dengan kasus-kasus COVID-19 lainnya, baik yang pada varian Delta. Nah, kalau kita melihat sudah ada surat edaran ya tentang bagaimana penanganan varian Omikron ini. Jadi artinya kita bukan mengatakan karantina ya Pak Petrus, karena kalau karantina itu kan artinya orang yang sehat itu ya untuk kita monitor apakah nanti dia jatuh sakit atau tidak. Tapi kalau transmisi lokal itu artinya orang yang sudah memang positif ya. Jadi dia sudah sakit ya, sudah jelas hasil pemeriksaan PCR atau antigennya positif sehingga dia harus melakukan isolasi. Ya. Isolasi itu adalah tindakan di mana orang yang sakit itu harus memisahkan dari orang yang sehat. Kalau karantina orang yang sehat memisahkan diri dari orang sehat juga seperti itu. Jadi kita tahu kalau isolasi ini masih tentunya beberapa hal ya, misalnya yang tidak bergejala ya, karena Omikron kan cenderung tidak bergejala, maka isolasi itu harus 10 hari, tetap 10 hari setelah dilakukan pemeriksaan ataupun dinyatakan positif. Nah, 10 hari ini kalau kemudian dia sudah tidak ada gejala sekali, kemudian dia sudah sehat ya, dia sebenarnya tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR atau rapid antigen. Dia dinyatakan selesai isolasi. Tapi misalnya kalau dia punya gejala, maka harus ditambah 3 hari bebas gejala, 13 hari ya. Jadi masyarakat yang mungkin akses PCR-nya sulit atau antigennya sulit, tapi begitu ketahuan dia positif, dia lakukan aja isolasi 10 hari atau 13 hari. Itu sudah sangat memudahkannya untuk memastikan bahwa dia tidak menjadi sumber penularan pada orang lain. Tapi kemudian ada satu lagi alternatif. Wah, kayaknya 10 hari lama sekali ya, padahal saya sudah merasa sehat begitu pada ya. Bisa melakukan pemeriksaan PCR pada hari ke-5 dan ke-6. Jadi minimal tetap isolasi itu 5 hari. Jadi sama seperti kita melakukan PPLN yang juga 5 hari. Jadi kalau di hari ke-5 kita yang isolasi itu merasa sudah sehat, kayaknya saya sudah nggak demam, udah nggak ada apa-apa. Apalagi kalau tidak bergejala ya, cenderung orang merasa sudah sehat sekali. Nah, di hari ke-5 dia bisa melakukan PCR. Kalau negatif, ditunggu hari ke-6. Kalau ke-6 negatif, dia selesai isolasi. Jadi bisa, artinya kalau tidak ada akses PCR, masyarakat bisa menggunakan masa isolasi 10-13 hari. Tapi kalau ada akses PCR, dia bisa melakukan tes lebih cepat di hari ke-5 dan ke-6. Seperti itu. Oke, jadi beda antara karantina dan juga isolasi begitu ya. Kalau karantina PPLN 5 hari, kalau isolasi bisa sampai 10 hari kalau tidak bergejala, kalau misalnya ada gejala bisa ditambah 3 hari. Kalau merasa cukup panjang 10 hari bisa melakukan tes PCR di hari ke-5 atau di hari ke-6. Baik, saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, jadi kalau berbicara soal ini ya, pertimbangan atau syarat begitu, mengurangi masa karantina. Ini kita balik lagi ke PPLN tadi. Paling tidak bukan untuk sekarang, untuk nantilah ke depannya yang menjadi pertimbangan dari pemerintah begitu saat memutuskan atau mengambil kebijakan. Sebetulnya syarat apa yang harus dipertimbangkan saat memutuskan untuk mengurangi masa karantina? Ya, Mbak Patricia, pakar kesehatan dunia itu Christopher Murray itu memprediksikan bahwasanya pada bulan Maret nanti itu diestimasi setengah dari populasi dunia itu akan terpapar Omikron. Itu sudah saya lihat dipublis di jurnal Lancet seperti itu. Ini harus menjadi perhatian kita bersama seperti itu, termasuk Indonesia tentunya.
Dan atas dasar itu kita memang mesti lebih meningkatkan kewaspadaan, kehati-hatian terhadap varian Omicron ini seperti itu. Karena memang faktanya di beberapa negara-negara di dunia, termasuk Amerika dan negara lainnya, kita melihat luar biasa peningkatan kasusnya itu sudah lebih tinggi dari varian Delta seperti itu. Bahkan angka kematian juga meningkat seperti itu. Sehingga memang ini dikembalikan ke pemerintah tentunya. Pasti banyak pertimbangan yang tadi saya sampaikan juga, tidak hanya aspek kesehatan saja. Kalau kami dari Kesmas, tentu aspek kesehatan yang kita kedepankan. Tapi sekali lagi, dalam sebuah negara, pemerintah ini kan tidak mungkin hanya aspek saja yang dipertimbangkan, tapi banyak aspek lainnya juga harus dipertimbangkan seperti itu. Tadi Bu Jadi sudah menjelaskan banyak hal, dan masing-masing ada pertimbangan, ada plus minusnya seperti itu. Dan sekali lagi kalau dari sisi kami, memang melihat momentum yang memang saat ini semua pakar sedang memprediksikan pasti akan mengalami peningkatan. Bahkan Pak Menteri sendiri yang menyampaikan bahwasanya diprediksi kemudian Maret kita akan mengalami puncak kasus seperti itu. Sehingga memang apapun kebijakan dibuat itu harus penuh dengan kehati-hatian seperti itu. Namun sekali lagi kami menghormati kebijakan yang dibuat pemerintah itu dengan berbagai pertimbangan yang tidak hanya satu pertimbangan kesehatan saja, tapi aspek lainnya juga seperti itu. Betul. Dan yang mesti kita perhatikan juga Mbak Patricia, tadi Bu Dedi menyampaikan yang harus kita kawal kan tidak hanya kasus impor saja. Sekarang ini kan kasus lokal yang harus menjadi perhatian kita karena faktanya sudah cukup besar. Sehingga saya berharap ada banyak kebijakannya yang harus dievaluasi seperti itu. Tidak hanya kebijakan terkait dengan mempersingkat masa karantina saja, tapi bagaimana kebijakan-kebijakan dalam negeri, misal PTM 100% itu harus dievaluasi seperti itu. Lalu kebijakan WFH juga harus dievaluasi karena banyak perkantoran yang kita lihat sekarang sudah mulai aktif lagi. Mungkin tidak harus menunggu kasus meningkat, tapi karena faktanya peningkatan sudah terjadi, sebaiknya pemerintah segera memperkuat upaya pencegahan itu sendiri. Bagaimana itu Mbak Patricia? Oke, Pak Dedi, memang betul ya kalau tadi soal Anda katakan soal transmisi lokal begitu. Tapi kalau kita khusus berbicara soal PPLN, kalau Anda katakan sebetulnya ini bukanlah momentum yang tepat begitu ya. Tadi kita berbicara soal syarat. Nah, ini kemudian kapan jadi waktu yang tepat untuk menentukan pengurangan masa karantina ini? Apakah tunggu dulu kasusnya melandai begitu atau berkurang, baru dilakukan pengurangan karantina, atau seperti apa sebetulnya yang ideal? Ya, kalau dari sisi kami memang karena saat ini dalam beberapa hari minggu ini kita melihat ada peningkatan kasus, negara-negara tetangga juga meningkat seperti itu. Memang sebaiknya kita tunggu dulu sampai kasus lebih terkendali seperti itu. Saran saya berbagai kebijakan harus dibuat seketat mungkin seperti itu. Artinya faktanya memang banyak juga di negara lain yang kemudian karantinanya juga tetap masih yang 14 hari seperti itu. Beda-beda, ada banyak negara yang membuat kebijakan itu dengan berbagai pertimbangan seperti itu. Namun saya berharap saat kemudian kebijakan ini dipersingkat, ini juga harus selektif seperti itu. Misal dalam konteks negara yang kasusnya tinggi seperti Amerika, itu kan tetap pemerintah tetap bisa memperlakukan tidak disamakan masa karantinanya itu. Lalu yang kedua juga misal untuk vaksin booster seperti itu. Ini juga untuk memacu karena vaksin booster kita kan masih cakupannya masih terbatas seperti itu. Lalu aspek lainnya ini juga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Namun dari sisi kami memang kalau sisi waktu memang tidak saat ini gitu kan. Karena memang kita harus mengantisipasi banyak hal. Barangkali itu Mbak Patricia. Oke, baik. Semoga didengarkan ya masukan begitu dari IAKMI untuk mempertimbangkan pada saat pengambilan keputusan ke depannya. Bu Nadia dan juga Pak Didi, kita masih ada satu segmen terakhir, kita akan lanjutkan nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Landstalk segera kembali. Pemirsa Dialog Landstalk kita lanjutkan, kita masih terhubung dengan Bu Nadia dan juga Pak Dedi. Bu Nadia dan Pak Dedi, kita sudah ada di segmen terakhir ya di Landstalk pada hari ini. Di segmen terakhir ini saya ingin ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu, kalau kita mengutip ya, kata Pak Presiden kan kita harus hati-hati begitu terhadap lonjakan kasus COVID-19 dan juga imbasnya. Kemudian juga Pak Presiden juga mendorong Pemda untuk lebih cepat bergerak begitu dari sisi hilirnya dan sosialisasi serta edukasi masif. Nah, saya ingin Anda meyakinkan kembali Bu Nadia sebagai afirmasi kepada masyarakat bahwa memang apa yang sudah kebijakan-kebijakan yang sudah diambil saat ini sudah benar-benar mempertimbangkan semua aspek. Kemudian juga mengingatkan kepada masyarakat apa saja sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pengendalian kasus, terlebih lagi di saat kasus sedang naik-naiknya sekarang, Bu. Ya, jadi
kalau kita lihat ya varian Omikron ini, kalau melihat mutasinya ya, mutasinya itu kita melihat bahwa varian Omikron ini sebenarnya lebih ganas atau lebih fatal dibandingkan varian-varian sebelumnya. Karena banyaknya mutasi, kemudian mencampurkan juga ya mutasi-mutasi yang terjadi varian Delta, Alpha, Beta, dan Gamma. Jadi dan kita sudah punya pengalaman ya dengan varian Delta, begitu dahsyatnya. Tapi ternyata pada kenyataan di lapangan, memang varian Omikron ini menjadi banyak penyumbang gelombang ketiga di berbagai negara. Artinya banyak orang yang positif COVID-19 dengan varian Omikron, tetapi di sisi lain kita melihat angka kematian dan angka yang membutuhkan perawatan ataupun kalau kita bisa sebut sebagai tingkat keparahannya itu tidak seperti pada varian Delta. Nah, tetapi kita tetap harus waspada karena kecepatan penularannya yang sangat tinggi, walaupun kasus yang dirawat atau kasus kematiannya itu lebih rendah dibandingkan Delta, tetapi karena kasus hariannya itu cepat dalam jumlah banyak dan katanya bisa melebihi daripada puncak kasus Delta, ini akan membuat kasus aktif kita itu banyak sekali. Jadi pada waktu yang bersamaan orang banyak sekali sakit dibandingkan pada varian Delta, walaupun orang yang sakit tadi tidak parah ataupun tidak membutuhkan perawatan rumah sakit. Nah, artinya apa di sini? Kita tetap waspada ya. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat akan banyak yang positif, maka untuk kita segera menurunkan puncak kasus, memutuskan rantai penularan, kalau kita positif tadi, walaupun tidak bergejala, segera tadi lakukan isolasi, dan sebelumnya kalau memang kita merasa ada kondisi kesehatan kita yang tidak enak, segera tes, karena memang Omikron ini, gejala klinisnya itu adalah ringan dan cenderung tidak bergejala. Mengapa? Karena banyak orang sudah mendapatkan vaksinasi. Ya, nah, ini yang artinya beberapa hal yang menjadi dasar. Kalau kita lihat varian Omikron itu 9 provinsi itu sudah konfirmasi ada Omikron. 20 provinsi itu kasus probable Omikron kita temukan. Nah, jadi kita satu waspada, tidak panik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apapun variannya sebenarnya kita sudah tahu. Prokes yang disiplin, kurangi mobilitas, segera vaksinasi, dan masifkan testing dan tracing. Ya. Karena kita lihat orang yang dirawat di rumah sakit itu rata-rata adalah sebagian besar adalah yang punya gejala sedang atau berat itu 60%-nya dia memiliki komorbid. Ya. Kemudian 30%-nya berusia lansia dan 65%-nya belum divaksinasi lengkap. Jadi yang belum vaksinasi kedua segera vaksinasi, yang sudah jadwal vaksinasi booster segera booster, dan lansia serta punya komorbid ini menahan diri untuk menahan mobilitasnya. Jadi ini yang menjadi penting mengapa kebijakan-kebijakan kita saat ini adalah satu, segera testing, pemerintah daerah kita minta aktifkan Satgas lagi, pastikan protokol kesehatan dijalankan, pastikan peduli lindungi digunakan, percepatan vaksinasi dosis 1-2, percepatan vaksinasi booster kita lakukan, dan tentunya yang menjadi penting juga adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk segera mau tes lebih dini dan segera juga melakukan isolasi secara mandiri. Oke, baik. Terakhir Pak Dedi, di saat pemerintah memilih untuk tidak menarik rem darurat, tapi di sisi lain kasusnya sedang naik-naiknya, catatan Anda untuk semua stakeholder? Ya, Mbak Patricia, beberapa waktu lalu Presiden saya lihat memberikan tanggapannya terkait dengan upaya untuk memperkuat pintu-pintu masuk negara seperti itu. Dan beliau juga mengingatkan agar ikuti proses karantina sesuai dengan aturan sebaik mungkin seperti itu. Itu artinya sesungguhnya Presiden sudah memberikan kelonggaran kalau kita ingin karantina tetap sesuai lebih lama. Ini juga saya kira Presiden juga narah seperti itu. Namun sekali lagi memang banyak pertimbangan yang tadi saya sampaikan. Poinnya adalah sekarang kebijakan sudah dibuat. Silakan dijalankan, kan. Namun saya berharap tetap evidence based, berbasis data itu kan saat kemudian beberapa pekan ke depan mengalami peningkatan kasus, jangan ragu kemudian pemerintah untuk menaikkan darurat untuk memperlama kembali masa karantina yang dibuat saat ini. Jadi dua sisi harus kita jaga, bagaimana pintu masuk kita jaga, yang kedua penularan lokal juga harus kita jaga seperti itu. Saya setuju dengan Bu Nadia untuk kemudian kita memperkuat protokol kesehatan, dan yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mendukung instrumen untuk melaksanakan itu. Misal
kita bicara mengurangi mobilitas seperti itu. Artinya bagaimana kemudian PTM 100% harus dievaluasi, WFH yang sekarang mungkin juga perkantoran yang sudah mulai ramai juga harus dievaluasi agar mempertimbangkan kembali jika pekerjaan bisa dikerjakan di rumah cukup WFH saja seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menjadi catatan, dan yang berikut lagi penting diperhatikan, saya kira vaksin booster ini yang harus segera dioptimalkan, karena saya lihat di beberapa daerah capaiannya masih cukup rendah dan kita harus mengoptimalkan kembali booster vaksin itu sendiri. Balik itu Mbak Patricia. Oke, jadi intinya adalah apapun keputusan kebijakannya itu harus mempertimbangkan semua aspek, kemudian juga masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk vaksin. Ya udah vaksin pertama, jangan lupa vaksin kedua. Ya udah kedua jangan lupa booster ya. Oke, Bu Nadia, Pak Dedi, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami di Lansok siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di hari libur ini. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.